teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Febriansyah. Dan di video kali ini kita akan implementasi abstraksi pada Object Oriented Programming-nya Java. Oke, jadi sebelum kita implementasi, sebelum ngoding, teman-teman juga harus paham dulu mengenai konsep abstraksi. Jadi definisinya apa, teknologinya seperti apa, dan kenapa kok kita perlu abstraksi, gitu ya. Dan untuk video mengenai konsep abstraksi sudah saya buatkan, sudah saya upload juga. Nanti linknya kalau misalnya teman-teman mau lihat ada di deskripsi dua video ini. Jadi silahkan dilihat dulu, silahkan dipahami dulu. Ketika sudah paham, kita akan menerapkan konsep abstraksi tersebut atau abstraksi tersebut ke dalam Object Oriented Programming-nya Java. Gitu. Oke, jadi kita akan langsung aja teman-teman implementasi abstraksi pada Object Oriented Programming-nya Java. Oke, jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, kalau teman-teman baca juga di video mengenai implementasi ngoding enkapsulasi pada Object Oriented Programming C++, itu di kolom deskripsi itu saya sertakan, coba teman-teman cari bug di sini ada kesalahan atau enggak. Gitu, karena ini deh, di video sebelumnya, di video enkapsulasi itu kan kita sudah nggak bisa deklarasikan barang, misalnya brg sama dengan new barang, ini kan udah nggak bisa harusnya. Oke, coba kita running deh kalau misalnya kita ngeyel. Nah, katanya adalah the constructor barang is not visible. Jadi konstruktornya itu nggak bisa ditampilkan, nggak bisa diakses dari luar. Kenapa coba? Karena konstruktornya itu protected, jelas nggak bisa kita akses dari luar. Itu problem yang pertama. Jadi untuk errornya itu karena konstruktornya tidak bisa kita akses dari luar, itu satu. Oke, kemudian misalnya kita berhasil instansiasi kelas turunannya dan kita coba pakai metode yang ada di kelas induknya, misalnya di satu titik set nama barang ini kita ganti misalnya funtag gitu, funtag. Ini kan harusnya nggak bisa. Coba kita running deh. Tuh, katanya adalah the method nama barang, set nama barang from the type barang is not visible juga. Karena apa? Karena protected juga. Nih, protected. Semuanya protected. Metode yang ada di kelas barang. Nah, bisanya diakses di sini. Seperti ini. Super. Kemudian kita akses cetak info barang bisa kalau diakses lewat kelas turunannya. Tapi nggak bisa diakses dari luar. Jadi, percuma dong kita menurunkan sebuah metode semuanya dari kelas induk tapi nggak bisa diakses dari luar. Percuma. Oke. Jadi sekarang coba kita biar aman gitu ya. Semua metode yang ada di kelas induk, di kelas barang, itu kita bikin semuanya itu public dulu. Ctrl D ya. Kalau di Visual Studio Code, public. Oke, jadi harusnya aman nih sekarang. Set nama barang funtag gitu. Di sini misalnya. Kalau kita running, tuh harusnya funtag jalan. Berhasil ya, jadi semuanya udah bisa diakses dari luar. Nah, cuman problemnya ada lagi gitu, kenapa ada terus ya? Oke, sekarang problemnya kita bisa instansiasi objek barang, misalnya brg new barang gitu. Ini bisa, cobain, nggak error. Nah, tapi problemnya adalah kita nggak mau barang ini bisa diinstansiasi. Barang ini hanya khusus untuk template untuk kelas turunannya. Supaya apa? Supaya menghindari duplikasi tadi. Ya, jadi nama barang nggak ditulis ulang. Semuanya ini nggak ditulis ulang gitu. Entah itu properti dan metodenya. Jadi kita mau barang ini hanya sebatas template aja atau base class aja. Nah, kita akan buat sebuah kelas ini, kelas barang ini menjadi kelas abstrak yang nanti tidak bisa kita instansiasi seperti ini. Oke, gimana caranya? Coba ini kita komentarin dulu. Oke, harusnya semuanya bener. Gimana caranya kita buat sebuah kelas abstrak? Gampang aja.
Kalau yang awalnya itu public class abstract, akses modifiernya kita ganti abstract. Gini, udah beres. Jadi kita mau buat abstract class barang. Itu. Ini kalau kita running, coba ini kita komentarin hilang ya. Komentarnya kita hilangin. Kalau kita running F5 atau klik running di sini. Katanya apa? Katanya the type barang is not visible. Tuh, sekarang kelas barangnya yang tidak visible, tidak bisa kita akses. Bukan metodenya. Nah, keren ya. Itu satu. Dan ini di bawahnya nih ada lagi. Cannot instant the type barang. Kita tidak bisa instansiasi kelas barang gitu. Ini nggak bisa lagi. Beres ya sekarang. Nah, cuman gini. Bisa dikatakan sebuah kelas abstrak apabila minimal ada satu metode abstrak. Gitu. Metode abstrak itu kan metode yang tidak memiliki aksi. Oke, jadi kita buat dulu metode abstrak di kelas barang, di kelas abstraknya. Jadi kalau urutan saya gini teman-teman. Properti dulu. Oke, kemudian nanti di bawah properti ada metode abstrak, kemudian constructor, kemudian metode wajib, dan setter getter. Itu kalau saya. Kalau teman-teman silahkan aja. Supaya, kalau menurut saya, ini supaya mengingatnya jelas aja gitu. Oke, sekarang metode abstrak. Cara bikinnya gimana? Oke, supaya metode abstrak ini nanti bisa dijalankan di kelas turunannya, kita bisa pakai, kalau enggak public, ya protected. Nah, cuman gini. Public ini kan udah nggak bisa kita jalankan di luar, di kelas barang. Mubazir. Kenapa? Karena kelas barang udah nggak bisa kita instansiasi. Jadi nggak apa-apa kalau semua metodenya akses modifiernya public. Jadi sekarang public, oke, kemudian abstrak, oke, kemudian misalnya tipe datanya apa? Entah itu void, entah itu return, returnnya string ataupun integer dan lain sebagainya bisa aja. Oke, public abstrak, misalnya void deh. Kemudian nama metode abstraknya apa? Misalnya tampil jenis barang gitu. Oke, gini aja. Beres. Oke, nah sekarang di kelas keyboard dan prosesor error. Kenapa kok error? The type keyboard must implement the inheritance abstract method tuh. Jadi kalau ada metode abstrak ya kita harus overriding. Contoh di sini. Sebelum constructor overriding method abstract. Gampang aja. Seperti tadi public abstract void tampil jenis barang gini ya. Misalnya dia akan menampilkan sysout, dia akan menampilkan ini keyboard. Bener ya? Ini keyboard. Kemudian di kelas prosesor ini kenapa masih error? Coba kalau di sini abstraknya kita hilangin deh. Tuh, harusnya bisa tuh. Oke, kita taruh juga. Jadi metode abstrak di sini. Kemudian ketika kita overriding, jangan dikasih abstrak. Jadi udah jadi metode biasa gitu. Itu kalau di Java. Kalau di bahasa programan lain entah. Kita copy aja overriding metode abstraknya, kita paste di sini. Ini tampilkan ini prosesor. Gitu. Sip, udah gini aja sebenarnya. Jadi sekarang kalau kelas barang itu nggak bisa diinstansiasi, jelas ya. Nggak bisa kita instansiasi. Tuh. Itu satu udah terselesaikan. Kemudian misalnya I1 tampil jenis barang, harusnya nggak error. Jalan juga. Ini keyboard. Gitu ya. Udah beres. Kemudian apa lagi? Sebenarnya udah beres gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Ada satu hal yang perlu disampaikan.
disebut kelas abstrak itu minimal harus ada satu metode abstrak. Nah, kita bisa aja 1, 2, 3, sampai seterusnya bisa aja, tergantung keperluan. Oke, jadi misalnya kita punya metode abstraknya lebih dari satu. Abstrak, misalnya integer, get number gitu. Gini. Otomatis, di kelas turunannya itu harus juga overriding metode abstraknya. Jadi, wajib ya, kalau ada metode abstrak di kelas abstrak harus di overriding. Entah itu 2, berarti di overriding 2. 3 ya 3. Jadi, harus super teliti. Dan metode abstrak ini bisa 1, bisa 2, dan seterusnya tergantung keperluan. Nah, di sini, kenapa saya buatnya tampil jenis barang? Supaya ketika kita instansiasi objek dan kita panggil metode tampil jenis barang, muncul. Ini tuh barangnya apa? Itu aja. Oke, dan itu hanya sebagai syarat aja supaya ada metode abstraknya. Gitu. Oke. Nah, ada contoh lain gini teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah kepikiran ini kenapa. Mungkin teman-teman kepikiran. Jadi gini, ketika kita membuat sebuah studi kasus, yaitu hitung luas dan keliling bangun datar gitu. Oke, jadi kita bisa aja kelas induknya bangun datar, ya ada komponen apa aja. Nah, kemudian kita turunkan ke misalnya jajar genjang, kemudian persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, metode abstraknya ini misalnya ya, get luas gitu. Hitung luas gitu misalnya. Oke, jadi di bangun datar itu belum ada rumus untuk luas, hitung luas. Nah, nanti di sini kita tinggal overriding, hitung luas. Kalau misalnya keyboard ini adalah persegi panjang, berarti panjang kali lebar gitu. Ya, mudah-mudahan paham nih, walaupun kita ngambang gitu, walaupun kita bayangin. Oke, jadi sebenarnya udah itu aja teman-teman. Jadi problem kita udah terselesaikan. Yang pertama, kita nggak bisa instansiasi objek barang. Kemudian kita masih bisa akses semua metode dari kelas barang. Yang nggak seperti tadi karena sekarang udah public. Dan sekarang kita sudah menerapkan abstraksi pada studi kasus kita. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya studi kasus sendiri, silahkan diterapkan dan disesuaikan aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan videonya membantu, mudah-mudahan juga menambah wawasan buat teman-teman. Dan terakhir, saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.